Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kalau kita di pagi hari ini masih boleh bersekutu dengan Tuhan, masih boleh ada, semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh jiwa raga kita untuk memuji Dia, agar setiap apa yang kita lakukan di pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi segenap hidup kita menjadi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mohon kuasa-Mu menyertai setiap kami. Jamaah-Mu Tuhan, urapan-Mu melindungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan memuji-Mu, karena Engkau-lah Allah satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau cahaya dalam kehidupan kami. Di saat kami dalam kegelapan, Engkau yang menerangi setiap kami. Oh, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Oh, kami nyanyi nama kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu Yesus. Aku datang
lembah kelam sekalipun Tuhan Kau ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah cahaya kehidupan kami. Dan saat-saat ini pun Tuhan Kau mengajarkan setiap kami untuk senantiasa tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami melupakan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, di pagi hari ini kami semakin rindu Tuhan Kau lawat setiap kami Tuhan, agar Kau mengubahkan setiap kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dan hidup kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. GBI Family Blessing. Apa kata? Luar biasa. Bersama Yesus, Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan akan membawa kita untuk menjadi orang yang tidak sama lagi. Ya, kalau hari-hari ini kita diizinkan menghadapi berbagai persoalan masalah, kita harus percaya bahwa itu pun Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Amin. Haleluya. Hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan mau lebih lagi menyembah Tuhan kita.
kita akan membawa persembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami percaya Tuhan, segala berkat yang boleh kami terima itu datang daripada-Mu Bapa. Kau juga mengajarkan setiap kami untuk tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajari setiap kami untuk mengasihi-Mu lebih dari segalanya ya Bapa. Dan biarlah lewat persembahan kami ini Tuhan, kami senantiasa belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah pagi hari ini memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan berkenan di hati-Mu dan berguna menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Sekali lagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh membentuk setiap kehidupan kami, memperbaharui kehidupan setiap kami,
untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, dan biarlah setiap kami Tuhan benar-benar fokus dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biar hanya kuasa-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang kita mungkin cenderung kita tidak menjaga kesehatan kita cenderung tidak menjaga kebersihan kita harus dipaksa Bapak Ibu, dipaksa sering-sering cuci tangan, dipaksa menggunakan masker, dipaksa harus menjaga jarak atau social distancing, dan semua ini dilakukan harus dengan cara dipaksa. Soalnya kalau tidak dipaksa, Bapak Ibu yang dihadap Tuhan, yang namanya COVID-19 ini pola penularan adalah sangat cepat sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, COVID-19 berbalik cepat dan masif hingga di berbagai negara. Semua orang mengalami, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli pejabat, tidak peduli yang tidak mempunyai pejabat, semua kena. Bahkan yang terakhir adalah kemarin berita yang kita terima adalah Wali Kota Solo telah bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi seorang presiden juga di-swab. Wali Kota Solo positif COVID-19. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, bahkan tenaga-tenaga medis pun yang menangani COVID-19 tidak terluput meskipun mereka sudah menggunakan APD yang lengkap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita diberada pada sebuah tatanan yang baru, pola hidup yang baru, kebiasaan yang baru, termasuk semua ini adalah berbeda dengan cara dan pola hidup kita yang lama. Mengerjakan tugas rutin mungkin di kantor kita harus WFH, adanya pembatasan sosial atau yang dinamakan dengan PSBB berlaku di mana-mana, lockdown di seluruh kampung, di seluruh kota maupun di seluruh negara ada Bapak Ibu yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dilakukan Tuhan, mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan latar belakangnya, mungkin bisa dibantu untuk LCD-nya. Tekan F5 saja. Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, pola hidup dan habit yang hari kita alami ini akan merubah. Di mana siapakah aku di era COVID-19 ini, Bapak Ibu yang disayangi Tuhan? Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, next. Ada di daerah mana kita saat ini, saudara yang dalam Tuhan? Zona yang pertama adalah zona ketakutan. Zona ketakutan ini meliputi apa saja Bapak Ibu yang dalam Tuhan? Nah, zona ketakutan ini adalah kita sering mengeluh, beli stok masker dan obat-obatan berlebihan, mudah marah, menyebar rasa takut, langsung share untuk apapun ke media sosial. Itu adalah zona ketakutan. Lalu yang kedua adalah di mana kita memasuki zona belajar. Zona belajar itu apa? Zona belajar adalah stop membaca berita yang membuat cemas. Lalu yang kedua, stok belanja berlebihan. Kalau kita kemarin membeli stok berlebihan, seakan-akan dunia ini runtuh, seakan-akan dunia ini besok sudah berhenti lagi, tidak ada orang yang jual apapun. Kita mulai belajar untuk stop belanja berlebihan. Lalu stop info ke media sosial yang tidak jelas kebenarannya. Menyadari situasi dan berpikir dan untuk mulai mengenal fungsi diri sendiri. Menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik ini apa? Yang bisa survive Bapak Ibu. Pandemi ini tentu saja akan membawa dampak yang sangat besar, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Pendapatan mulai turun, lalu income sudah mulai turun. Namun bagi orang-orang yang kreatif, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini di sini dikatakan bahwa menyadari semua pihak berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik ini apa? Kita bisa bertahan. Jadikan sebuah tantangan ini hambatan COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan atau challenge, yaitu melakukan yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah mulai menerima kenyataan. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan yang sedang kita hadapi. Itu zona mulai kita belajar. Lalu saat ini yang kita harapkan adalah zona bertumbuh. Zona bertumbuh itu meliputi apa Bapak Ibu? Zona bertumbuh adalah mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Ini zona kita bertumbuh. Kalau orang lain mengalami kesulitan, sementara kita diberhadapkan dengan COVID ini, dampaknya tidak begitu besar. Kita mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Lalu menggunakan bakat kita dan kemampuan kita untuk mereka yang membutuhkan kita. Hidup saat ini dan fokus ke depan, tidak usah menyesali masa lalu dan khawatir akan masa depan. Yang berlalu sudahlah berlalu. Kita akan saat ini berada pada tatanan dan situasi yang baru. Ya sudah, kita lupakan masa lalu kita. Kemarin yang harusnya seperti ini, tapi tidak sesuai dengan harapan, kita uli. Contoh saja misalnya kemarin saudara kami melakukan akad pernikahan, sudah dirancangkan gedung, sudah dirancangkan semua catering, tapi dengan adanya COVID ini batal dan dilakukan dengan cara sederhana. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Yang penting semua berjalan normal dan tidak usah khawatir, tetap fokus pada depan. Apakah setelah COVID ini terus kita berhenti di sini saja, stop di sini saja? Kita harus mulai memikirkan masa depan kita. Kita harus tetap berjalan bahwa hidup ini senantiasa berjalan. Lalu penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Ketika kemarin mungkin kita nggak menyadari ya, kita mungkin tidak sayang dengan diri kita sendiri. Misalnya kita apa-apa tidak cuci tangan, kita tidak menjaga kebersihan kita. Terlebih lagi asupan gizi kita tidak perhatikan. Mulai saat ini yuk kita perhatikan diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita sendiri. Kita makan asupan yang bergizi. Kita juga mulai menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri. Sering cuci tangan, contohnya saudaraku yang disayang Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita juga menyayangi orang lain. Kita tingkatkan rasa empati kita terhadap orang lain. Lalu berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Kalau mungkin kemarin kita ada di sini ini saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri, namun ada pihak-pihak atau orang lain juga yang turut membantu di dalam kehidupan kita. Kita apresiasi orang lain. Lalu menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus happy apapun yang terjadi. Dan kita mulai menyebarkan rasa optimisme. Optimisme itu apa? Membangkitkan semangat pada orang lain, membangkitkan gairah orang lain. Ketika orang lain menghadapi COVID-19 ini merasa dirinya lemah dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, mari kita bersama-sama menyebarkan rasa optimisme. Lalu mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Kita beradaptasi ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Caranya bagaimana untuk menyikapi COVID-19 ini? Ya kita tentu saja meminta hikmat Tuhan supaya apa yang Tuhan hikmatkan buat kita bisa menghadapinya. Mempraktekkan iman, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Kita terus meskipun kita tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa menggunakan media sosial untuk kita menjalin relasi, kemudian menjadikan kita lebih kreatif Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Ada slogan kemarin bagus sekali, slogannya adalah diam di dunia nyata namun berkarya di dunia maya. Artinya apa? Kita gunakan internet saat ini, kita gunakan media sosial saat ini untuk menjadikan kita manusia-manusia yang kreatif. Itu adalah siapakah kita di area COVID-19 ini. Lalu yang terpenting adalah Bapak Ibu kasih perhatian. Masih ingat film apakah ini saudaraku yang Tuhan? Film Titanic saudaraku yang Tuhan. Kapal atau bahtera Titanic. Lalu yang kedua, ini apa saudaraku yang Tuhan? Ini adalah bahtera Nuh. Bapak Ibu yang Tuhan, mari
coba kita perhatikan, kita bandingkan apa yang terjadi dengan Titanic dan Bahtera Nuh. Dari data yang ada, saudaraku yang Tuhan, saya kumpulkan dari internet, Bahtera Nuh ini akan kita bandingkan dengan Titanic. Titanic tingginya 54 meter, sedangkan Nuh tingginya hanya 14 meter. Panjang Titanic 268 meter, untuk Bahtera Nuh panjangnya 137 meter. Lalu konstruksinya terbuat dari baja untuk Titanic, dan Bahtera Nuh konstruksinya terbuat dari kayu. Kapasitasnya adalah untuk Titanic 3.547 orang, sedangkan untuk kapasitas yang Nuh 8 orang ini beserta dengan 17.400 burung, 12.000 reptil, 9.000 mamalia, 5.000 amfibi, dan 2 juta serangga. Lalu durasinya berapa Bapak Ibu yang Tuhan? Titanic diperkirakan hanya berlayar sekitar 3 minggu, kalau durasi waktu dari Nuh 1 tahun Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan. Nah, dari sini kita mulai belajar Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Ending atau akhir peristiwanya di mana? Titanic karam di dasar samudera. Bahtera Nuh ada di mana? Puncak Gunung Ararat. Ketika Tuhan yang berfirman, ketika Tuhan yang berkarya, luar biasa. Itu hal yang sama berlaku untuk kita. Kalau ketika taat dengan Tuhan, kita akan dibawa naik, terus naik ke puncak gunung, bukan ada seperti di Titanic, karam di dasar samudera. Karena apa? Karena Titanic dibangun dengan kesombongan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Hanya disebabkan oleh kecil Bapak Ibu. Masalah apa? Menabrak gunung batu atau iceberg. Ini kelihatannya kecil, namun di bawahnya ini adalah gunung batu yang tidak terlihat yang sangat besar. Ketika Tuhan yang membawa Nuh naik terus kapalnya, dia mendarat di mana? Di puncak Gunung Ararat. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan. Nah, belajar dari Nuh ini akan saya bacakan untuk ayat yang sangat istimewa sekali, yaitu dari Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian Sirah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota-kota, sia-sialah pengawal-pengawal berjaga-jaga. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, apa sih rahasianya Nuh kok bisa sampai bertahan? Dia bisa luar biasanya. Rahasia Nuh adalah yang pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nuh ini mengalami lockdown terlama sepanjang sejarah, yaitu sekitar kalau total 370 hari. Kita baru mengalaminya dari bulan Januari ya Bapak Ibu. Mulai terasa dari bulan Februari, berarti sudah sekitar 4 bulan Bapak Ibu. Nuh mengalami lockdown terlama di dalam bahtera atau terkurung di dalam bahtera. Nuh juga tentu saja mengalami stres karena terumbang-ambing oleh air bah di dalam bahtera atau di dalam kapal. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, mari kita pelajari rahasianya apa sehingga ini tetap bisa bertahan atau tetap bisa menjalani kehidupannya dalam situasi yang terlockdown ini. Yang pertama, fakta Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hujan selama 40 hari. Ini ada di Kejadian 7 ayat 11-12 saya bacakan. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ini yang pertama adalah Nuh mengalami 40 hari ini terlockdown di dalam bahtera. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dalam kedua, air bah menggenang selama berapa? 150 hari. Dan berkuasalah, dia dari Kejadian 7 ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah 74 hari. 74 hari itu apa? Kejadian 8 ayat 5. Sampailah bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan tampak puncak-puncak gunung. Ini baru tampak puncak gunung ya Bapak Ibu.
Lalu 40 hari lagi di Kejadian 8 ayat 6 sampai ke 7, Nuh melepaskan burung gagak selama 40 hari. Sudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Nuh belum turun dari surga itu, masih ada di dalam kapal. Lalu 21 hari ini terdiri dari 7 hari dan 7 hari. Ini ada di dalam Kejadian 8 ayat 8 sampai 12. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi air bah masih ada. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari bahtera itu. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang di atas bumi. Masih di dalam kapal, ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung merpati tidak kembali lagi kepadanya, karena airnya sudah surut. Belum sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nuh menunggu 29 hari lagi, yaitu 56 hari, Kejadian 8 ayat 13-14. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan ia melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi sudah kering. Jadi berapa? Total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 150 hari. Kalau di total waktunya sekitar 370 hari, Nuh ini ada di dalam bahtera, terlockdown selama 1 tahun atau 12 bulan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Nuh bisa bertahan di dalam bahtera ini, tidak mengalami stres, tidak mengalami rasa cemas, tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami depresi. Apa rahasianya kok bisa bertahan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Kita saja yang terkurung di dalam rumah rasanya sumpek ya. Coba seminggu di dalam rumah saja, tidak ada aktivitas apa-apa, kita akan mulai sumpek. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, rahasia Nuh ini ada di sini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bacakan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 9. Sebab sebagai halnya pada Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman untuk air ini, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Khotbah pesan-pesan dari gembala-gembala atau mungkin dari orang-orang yang diurapi Tuhan begitu intens menyatakan bahwa kita ini sedang berada di akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua dikalikan digambarkan seperti pada zaman Nuh. Lalu apa rahasianya Nuh kok bisa bertahan sampai terlockdown? Kita harus belajar. Yang pertama adalah Nuh menjaga kelakuannya. Kejadian 7 ayat 1 sampai yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Kita harus menjaga kelakuan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus hidup benar, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Percaya saja tidak cukup, namun kita juga harus hidup benar. Lalu yang kedua, Nuh mendengarkan pesan Tuhan. Dari kejadian di atas, Nuh melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan semakin intens ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah saya katakan tadi adalah jangan kita tolak pesan-pesan dari Tuhan.
dan harus kita lakukan. Hal yang ketiga, Nuh taat dan percaya. Pada waktu Nuh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, ia taat melakukan. Ia tidak akan banyak bertanya, kenapa Tuhan saya harus membangun bahtera di saat situasi mungkin pada waktu itu sedang kemarau, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Kenapa Tuhan saya harus bangun ini? Ternyata Nuh taat dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bahtera adalah sesuatu yang mengapung. Hanya juga yang berlaku buat kita. Kita di dalam bahtera. Bahtera itu apa? Bahtera itu mungkin kalau kita berlokon adalah rumah tangga kita. Kita di rumah, itu adalah bahtera kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita tidak keluar atau keluyuran kemana-mana, kita tentu saja aman dari yang namanya COVID-19. Seperti halnya juga yang kan ada di gereja ini. Bapak Ibu, kita harus tetap senantiasa taat dan percaya. Yang keempat adalah Tuhan memberikan waktu untuk membuat bahtera. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk senantiasa kita apa? Bapak Ibu yang Tuhan. Untuk senantiasa kita ada di dalam suatu bahtera, bahtera keselamatan, bahtera di gereja ini, bahtera di rumah tangga kita. Kita harus senantiasa mengingatkan, mengikatkan satu ikatan tali kasih kita sesama saudara kita, sesama seisi rumah kita. Saatnya lah untuk saat ini saudara kita sekalian. Nuh mengingatkan orang lain, dari 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik kalau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus ingatkan saudara-saudara Tuhan, kita harus ingatkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mungkin sedang lemah, saat ini mungkin sudah mulai undur dari hadapan Tuhan. Kita ingatkan bahwa akhir-akhir ini tidak ada waktu lagi. Akhir-akhir ini adalah zaman untuk waktu yang begitu cepat berlalunya begitu cepat, sehingga kita harus ingatkan orang lain bahwa saat ini adalah saatnya Tuhan. Lalu Nuh membuat bahtera sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak ngawur dengan pola pikirannya sendiri, tapi Nuh melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ukuran tinggi, panjang, Nuh tepat melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan. Ini adalah Nuh membuat bahtera sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Demikian hanya juga dengan kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Banyak membaca Alkitab, banyak sharing mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Buat apa bahtera itu dibuat kalau tidak untuk digunakan? Buat apa rumah kita buat kalau tidak untuk kita tinggali? Kita mungkin selama ini meninggalkan rumah kita, sibuk dengan aktivitas kita, mungkin pekerjaan-pekerjaan kita yang menyita banyak waktu. Saat inilah kita menikmati rumah kita. Ternyata rumah saya itu seperti ini ya. Dengan adanya kita lebih sering berada di rumah, kita jadi tahu. Kita mungkin bisa mulai merapikan rumah kita, mulai merapikan kamar kita, mulai merapikan apa yang mungkin perlu kita selesaikan di dalam pekerjaan rumah kita. Mungkin atap kita mulai bocor, lalu mungkin rumah cat kita ini sudah mulai besar. Kemarin ketika saya beberapa waktu yang lalu ini tidak beribadah minggu adalah kita online. Waktu itu saya gunakan itu apa Bapak Ibu? Saya akan gunakan untuk memberi cat. Saya cat rumah saya sendiri, saya bersihkan rumah saya sendiri. Saya mulai menyadari rumahku ternyata seperti ini. Yuk mari Bapak Ibu, saudara yang saya praktekkan rumah kita, rumah yang selama ini kita bangun, rumah yang selama ini kita tinggal itu, kita sering meninggalkannya. Saat inilah kita di lockdown di rumah, kita mulai memperhatikan rumah kita. Lalu Bapak Ibu yang saya Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan di tengah situasi atau COVID-19 yang tidak menentu ini? Yang pertama adalah Tuhan kita mau dekat dengannya. Beribadah dari rumah, perbanyak saat teduh, perbanyak sharing dengan keluarga, perbanyak komunikasi dengan mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, apapun itu kita banyak lakukan. Nah, yang terpenting adalah kita sharing, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin bisa memuji-muji Tuhan di rumah Bapak Ibu.
Lalu yang kedua adalah Tuhan mau kita tetap bersyukur karena kita terus dijaganya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dijaganya Bapak Ibu. Ini ada di Kejadian 8 ayat yang ke-20, akan saya bacakan. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilannya berapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Tuhan mau kita tetap percaya akan perlindungannya. Bapak Ibu, sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan masih memberikan perlindungan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, Tuhan masih memberikan penjagaan buat kita. Segala kebutuhan kita sampai saat ini kita tercukupi ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita tidak harus seperti orang-orang di luar yang mungkin saat ini memang benar-benar mengalami situasi yang sulit, saat ini memang benar-benar mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu Tuhan mau kita tetap mengandalkan janji Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai pada waktu yang kesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dibatasi oleh waktu, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Kiranya apa yang boleh menjadi, apa yang kita alami saat ini, kita senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan senantiasa kita berserah kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita bertahan dengan situasi yang tidak menentu saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sebuah lagu. Bantu, lagunya adalah walau 1000 lebah di dirimu, 10.000 di kananku, tanpa halang.
biarlah akhir-akhir ini apa yang kita alami, apa yang kami alami, mungkin merubah pola hidup kita, mungkin merubah habit kita yang selama ini kita tidak sayang pada diri kita sendiri, yang selama ini berubah kita yang kita tinggalkan, yang selama ini itu saudara-saudara kita yang selama ini anggota keluarga kita yang kita tinggalkan. Kita mulai mengenal, kita mulai bersama kembali di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, kita harus mulai menerima kenyataan ini. Untuk COVID-19, apa yang mungkin tahun-tahun lalu kita rencanakan mungkin tidak berjalan dengan mulus, kita tinggalkan. Kita fokus ke masa depan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa berjanji seperti Tuhan berjanji pada Lut bahwa Ia tidak akan membiarkan kita sendirian, Ia tidak akan membinasakan lagi apa yang telah Tuhan ciptakan. Namun yang terpenting adalah Tuhan dengan COVID-19 ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa kembali kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, dari rumah, dari manapun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keterbatasan waktu membuat kita menjadikan PSBB di mana-mana. Namun ini tidak menjadikan kita menjadi lemah. Namun biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh membawa kita menjadi semakin naik bersama Tuhan. Kita pasti bisa hadapi semua persoalan. Bahkan bersama dengan Tuhan kita mampu melewati. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Namun yang kita tahu, kita tetap percaya bahwa janji dan penyertaan Tuhan itu iya dan amin sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami bersyukur. Bapak Ibu yang berkenan Tuhan, menerima firman Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, ya. Bertindaklah seolah-olah apa yang saudara lakukan itu akan menghasilkan perubahan, dan itu akan menjadi kenyataan. Itu yang dikatakan William James. Demikian kita juga beriman, walaupun kita di dalam suatu kesulitan, dalam problem masalah apapun, pada saat ini kita tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban dari dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, karena memang ada Tuhan yang mampu melakukan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Oh
bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Firman-Mu boleh berbicara atas kami. Firman-Mu boleh menjadi suatu pengertian dalam kehidupan kami. Firman-Mu membukakan di dalam pikiran kami, membukakan di dalam hati kami, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh tidak mengandalkan kekuatan jasmani kami, tidak mengandalkan pemikiran kami, tetapi benar-benar kami mengandalkan akan kuasa, mengandalkan akan kuasa-Mu Tuhan, mengandalkan Roh Kudus-Mu, oh Yesus, yang selalu memimpin, membimbing di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada suatu jalan keluar, ada suatu jawaban. Bahkan Engkau melindungi kami, apalagi di saat-saat seperti ini Tuhan. Oh Yesus, di dalam kesulitan yang kami hadapi, baik itu di dalam penyakit corona, wabah corona ini Tuhan, yang saat ini merajalela, tapi kami pegang akan firman-Mu. Kami selalu ingat akan firman-Mu, kami selalu ingat akan kuasa-Mu, kami selalu ingat akan mujizat-Mu Tuhan. Kami selalu ingat akan pertolongan-Mu, bahwa Engkau berkata, Engkau berfirman, iya dan amin, dan itu benar-benar membuktikan, dan itu benar-benar akan Engkau buktikan di dalam kehidupan kami, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Dan di dalam kesulitan apapun yang kami alami, mungkin di dalam ekonomi, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam studi, maupun apapun juga Tuhan, oh kesulitan-kesulitan di hidup yang pada saat ini Tuhan yang kami alami, kami yakin percaya Tuhan, kalau kami berserah di depan Engkau Tuhan, Engkau memberikan suatu jalan keluar, Engkau memberikan suatu, oh Tuhan, pertolongan, mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh, oh Tuhan, menemplak di dalam kehidupan kami, boleh mengoreksi dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk kami selalu mengingat akan firman-Mu, kami selalu mengingat akan kuasa-Mu, kami selalu mengingat akan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Budi yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman-Mu yang begitu heran. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, bertambah heran, sehingga nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan, tinggikan, dan boleh melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nama-Mu, oh Tuhan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang pada saat ini tidak ada di tempat ini, di dalam pelayanan di luar Tuhan. Bila Engkau juga pakai, oh Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, dan boleh, oh Tuhan, datang di hadapan Engkau Tuhan, dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan untuk keluarganya, istrinya, anaknya, menantu, dan cucunya Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan, di dalam segala usaha pekerjaan, Engkau dalam pelayanan Tuhan, Engkau tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan, jikalau mana Tuhan pada saat ini kita kami anak-anak-Mu Tuhan, oh Tuhan, selesai di dalam ibadah raya pada pagi hari Tuhan, akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau juga tetap sertai diri jaga kami, mulai dari tempat ini Tuhan sampai di rumah kami dengan keadaan selamat, dan boleh dengan sukacita, membawa sukacita damai yang daripada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, memberikan suatu hal yang baru, pemikiran yang baru. Oh Tuhan, bahwa berkat mengalir atas keluarga kami, berkat mengalir atas kehidupan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dan oh Yesus, Engkau memberikan kami menjadi kepala bukan ekor, dan kami oh Tuhan, Engkau jadikan terus maju kami, Engkau jadikan terus untuk tinggi, tambah tinggi. Oh Tuhan, di dalam, oh Yesus, kami bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Engkau memberikan suatu keberhasilan yang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan, kita
kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia tetap menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.